paparan dengan media digital tuh jadi lebih panjang, lebih lama dibanding sebelum-sebelumnya. Nah, itu kalau di ilmu kesehatan mata itu bisa menyebabkan salah satunya disebut computer vision syndrome. Untuk jangka panjang, terutama anak-anak ya, iya itu bisa menyebabkan namanya progresivitas miopia atau minusnya bisa bertambah. Rule 20 20 20. Jadi 20, rule 20, 20 biasanya. Nah, apa itu, Dok? Halo sahabat Trusni, sahabat Rumah Sakit Pelni, apa kabar? Senang sekali saya Ridwan Syah Maulana Azhar bisa berjumpa kembali dengan sahabat Trusni dalam acara yang selalu memberikan informasi seputar kesehatan. Di mana lagi kalau bukan di acara ngopi, ngobrol pagi bareng para ahli. Sahabat Trusni pasti tahu dong, mata merupakan salah satu organ penting pada manusia. Dan tentunya penting banget nih untuk menjaga kesehatan mata. Terlebih seperti pada saat ini, banyak kegiatan ataupun aktivitas kita yang mengharuskan kita berada di depan gadget dalam jangka waktu yang lama. Dan tentunya suatu kegiatan yang dilakukan jangka waktu yang lama dan berulang-ulang dapat berdampak pada tubuh kita. Nah, dampak apa saja sih yang muncul pada aktivitas tersebut dan apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegahnya? Mending kita tanya langsung yuk sama ahlinya. Sudah hadir bersama kita Dr. Meiti Wulandari, spesialis mata. Halo, selamat pagi dokter. Pagi Mas Ridwan. Apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa nih dok. Makasih banget dok udah mau hadir di acara ngopi pagi ini. Oh iya. Untuk sharing sama sahabat terus nih di rumah ya dok ya. Nah dok, sebelum kita masuk nih ke tanya jawab nanti ya dok ya. Nah boleh dijelasin sedikit gak dok mengenai kenapa sih kita penting untuk menjaga kesehatan mata? Ya, karena mata memang merupakan salah satu indera kita ya yang cukup penting dibandingkan indera yang lain karena kita penggunaan sehari-hari untuk daily activity kita. Apalagi sekarang sejak corona itu banyak aktivitas yang WFH terus kemudian akhirnya menjadi aktivitas dengan media digitalnya juga tinggi seperti itu. Jadi bisa menimbulkan keluhan-keluhan yang kurang nyaman. Oke, nah dok kan tadi juga disebutkan ya dok ya dampak-dampak atau efek-efek nih dari penggunaan media digital yang terlalu lama nih. Bisa dijelaskan lebih dalam nggak sih dok? Maksudnya kan itu menjadi suatu aktivitas yang menjadi rutin ya dok ya, dan tentunya Untuk saat ini ya. Untuk saat ini, apalagi pekerja kantoran mungkin ya dok ya, yang terlalu sering di depan komputer gitu. Nah, dampak apa saja sih yang bisa muncul gitu, dok? Ya, jadi memang zaman sekarang hampir semua ya, nggak cuma pekerja kantoran aja, anak sekolah juga sekarang mereka sekolahnya daring atau online gitu. Jadi paparan dengan media digital tuh jadi lebih panjang, lebih lama dibanding sebelum-sebelumnya. Nah, itu kalau di ilmu kesehatan mata itu bisa menyebabkan salah satunya disebut computer vision syndrome. Jadi yang namanya sindrom itu dia kumpulan gejala gitu akibat beraktivitas yang lama dengan komputer. Kalau zaman dulu kan komputer. Nah, gejala yang dirasakan tuh macam-macam. Karena dia tadi disampaikan kumpulan gejala ya. Jadi dia bisa merasakan matanya tuh seperti lelah, perih, merah. Kemudian juga bisa sampai berair, rasanya pedas. Kalau lebih lama lagi bisa sampai pusing, sakit kepala gitu. Dan kalau misalnya sudah lama di depan komputer terus tiba-tiba sudah selesai atau dia harus melihat jauh gitu ya, berubah pandangannya dari dekat ke jauh, dia bisa aja mengeluh buram atau pandangan double gitu. Iya, tapi semua itu sifatnya temporer ya. Sementara kalau pasien atau orang tersebut dia istirahat, maka keluhan itu bisa menghilang. Tapi kalau misalnya dia tidak menyadari dan melanjutkan kembali, karena aktivitas itu kan berulang ya, besoknya begitu-begitu lagi, dia bisa mengganggu kehidupan sehari-harinya. Tapi bisa disembuhkan ya dokter ya, dan dicegah tentunya ya. Dok kan tadi gejala-gejala yang memang disebutkan ini banyak juga ya dok ya, dan pasti sangat mengganggu ya dok ya, apalagi mengenai tadi aktivitas-aktivitas online yang memang kita lakukan sehari-hari dan jangka panjang pasti berdampak juga ya pada tubuh kita. Nah dok, mengenai tadi sudah disebutkan computer vision syndrome. Nah, faktor apa saja sih dok yang memang dapat menyebabkan computer vision syndrome ini? Ya, jadi ada 3 faktor, faktor manusia, faktor lingkungan, dan juga faktor komputer. Nah, kalau dari faktor manusianya sendiri, itu bisa dari posisi.
posisinya dia tidak tegak, tidak nyaman, kemudian juga tidak ergonomis seperti itu, lebih mendangak, atau mungkin lebih menunduk kalau laptop ya biasanya kan lebih biasanya kita menunduk. lebih menunduk Nah, gitu. terus juga terkait apakah orang itu sebenarnya dia pakai kacamata tapi nggak pakai kacamata waktu bekerja, kemudian juga usia dan kondisi penyakit mata lainnya yang dialami. Jadi misalnya kalau yang sudah umur 40 tahun ke atas gitu, dia dengan penyakit-penyakit yang lain, bisa aja ada katarak, itu juga menyebabkan mata juga lelah apabila bekerja lama depan komputer gitu. Oke, jadi faktor-faktornya juga banyak ya dok ya yang bisa Iya, menyebabkan ini. itu tadi yang manusia. Terus kemudian faktor dari pencahayaannya, jadi pencahayaannya kurang, misalnya di tempat yang gelap kayak gitu. Jadi hanya sinar dari laptopnya aja itu cepat bikin mata lelah. Makanya harus diatur bahwa yang benar itu bukan di ruangan gelap, harus di ruangan dengan pencahayaan yang cukup gitu. Dan juga dari gadgetnya sendiri pencahayaannya bisa diatur tidak terlalu tinggi sehingga tidak membuat mata cepat lelah. Selain itu juga satu lagi faktor lingkungan, ruangan ber-AC. Jadi misalnya memang bekerja dengan laptop di kantor yang ruangan ber-AC, itu kan kering ya, dingin gitu. Itu juga bisa matanya cepat kering, pedih gitu. Apalagi kalau AC-nya di depan meja kantornya. Jadi kalau AC-nya di belakang masih mending, nggak terlalu berasa. Tapi kalau AC-nya di depan hadap-hadapan, terus kemudian kita bekerja dengan komputer atau laptop, itu bisa mempercepat keluhan-keluhan itu muncul. Oke, jadi langsung ketambah sama angin AC-nya dok ya. Oke, dan dok, nah, untuk faktor-faktornya sendiri kan tadi cukup lumayan banyak ya dok. Dan sebetulnya bisa dicegah ya dok ya, karena memang dengan perubahan pola hidup yang tadi bisa sederhana ya dok ya, dengan pencegahannya. Nah, tadi kan udah jelasin dok di awal mengenai gejala-gejala dari computer vision syndrome ini. Nah, tentunya kan pasti ada gejala awalnya dulu dok. Nah, gejala-gejala yang bisa dikenali nih sejak awal supaya mencegah perburukannya istilahnya dok ya, apa sih dok? Apa aja? Ya, jadi yang sudah disampaikan tadi ya, misalnya dari awal tuh biasanya dimulai dari mata terasa seperti agak lelah, capek, agak sepet, kadang juga terasa agak kering gitu. Kalau masih dilanjutkan bisa sampai merah, kemudian mulai muncul pegel, sakit kepala, seperti itu. Oke, jadi sahabat Rusni di rumah juga harus makin aware ya dok ya, sama diri sendiri ya dok ya. Jadi kalau udah ada gejala-gejala itu mending udah istirahat dulu ya. Betul, dengan rule 2020 ya. Nah dok, tadi kan udah disebutin ya dok mengenai gejala-gejala yang dapat muncul gitu kan dari computer vision syndrome ini. Nah mungkin sahabat Rusni di rumah jadi ngeh nih, wah saya udah ada muncul nih tanda-tanda gejalanya dok ya. Nah apa aja sih dok yang bisa dilakukan? Ya, jadi kalau misalnya memang kita aktivitasnya sudah mau nggak mau dengan media digital, nah salah satu pencegahannya itu salah satunya memang harus ada beberapa yang berubah. Jadi seperti yang tadi disampaikan sebelumnya, posisi yang ergonomis apabila dengan media digital. Jadi kalau dengan komputer atau laptop, sikunya itu juga harus 90 derajat segini, jadi nggak lebih rendah atau tidak lebih tinggi. Terus juga posisinya juga, jarak mata ini ke layarnya itu kurang lebih 60 sampai 75, atau untuk lebih gampangnya jarak satu lengan, seperti itu. Iya. Nah, terus kemudian juga punggungnya tegak, kursinya juga nyaman, seperti itu. Kemudian yang kedua juga rule 20-20-20. Jadi rule 20 biasanya. Ketika 20 menit sudah bekerja intens dengan media digital, baik itu HP atau komputer, dianjurkan untuk beristirahat sekitar 20 detik. Itu melihat objek yang lebih jauh. Objek yang lebih jauhnya itu kurang lebih berjarak 20 kaki atau sekitar 6 meter kalau Indonesia. Jadi mata yang terbiasa melihat fokus tulisan yang kecil-kecil itu dia bisa lebih rileks, ketika melihat jauh dia melihat objek yang besar itu. Kemudian kalau sudah
rule itu baru boleh dilanjutkan kembali. Sampai nanti kurang lebih kalau bisa jangan melebihi dari 2 jam ya. Kalau lebih dari 2 jam biasanya memang matanya memang cenderung lelah. Oke, jadi 20 menit setelah melakukan aktivitas, Mhm, lalu 20 detik istirahat ya dok ya. Dengan mhm, melihat objek mhm. minimal 20 kaki ya dok ya, 20 kaki, sampai 6 meter. atau 6 meter lah, Oke, heeh. nah dok Nah, kan, apa namanya, buat, apa namanya, tergantung umur juga ya. Kalau yang muda-muda kalau misalnya dia, menggunakan kacamata ya ya, baiknya digunakan gitu, terutama juga orang-orang yang sudah 40 tahun ke atas kan ada kacamata baca atau kacamata alat bantu tertentu ya. Nah, itu juga digunakan, itu membantu untuk mengurangi computer vision syndrome atau mata lelah terkait dengan, gadget. oke, nah dok jadi penasaran nih, untuk yang menggunakan kacamata nih, Mhm. kalau misalnya terkena computer vision syndrome ini bisa memperberat kondisi matanya juga dok? Untuk jangka panjang, terutama, anak-anak ya, iya itu bisa, menyebabkan namanya progresivitas miopia atau minusnya bisa bertambah gitu. Makanya ini memang, mmm, mungkin dulu tidak terlalu ini ya, diketahui atau mungkin ini, jadi kalau yang sekarang orang juga harus lebih concern gitu. Oke, nah dok ya, tadi kan disinggung juga dok mengenai efek jangka panjang nih dok ya. Mungkin ada sahabat Rusni di rumah yang memang udah ngerasa gejalanya, cuman tadi yang tadi dokter sebutkan karena gemar dan merasa senang ya dok ya. Nah, efek jangka panjang yang bisa dirasakan apa aja nih dok? Ya, efek jangka panjangnya itu tadi, apa namanya, computer vision syndrome-nya kalau misalnya tidak teratasi. Kedua juga, apa namanya, minusnya bertambah, paling kurang lebih itu. Baik, nah dok sebelum kita tutup nih dok, ada nggak sih dok Mmm, tips dan trik untuk sahabat Rusni di rumah yang mmm, emang mau tidak mau harus selalu berada di depan gadget nih dok, baik karena pekerjaan ataupun dan lain sebagainya nih dok. Ada nggak mhm. sih dok tips dan triknya untuk menghindari tadi efek dari computer vision dan syndrome? Oke, jadi ada beberapa tips Mm-mm. ya. Pertama, apabila memang aktivitas hari-harinya itu, dengan media digital tadi, Mm-mm. eee, salah satunya yaitu memperbaiki, posisi yang ergonomik. Jadi yang Hmm, disebutkan tadi posisinya terhadap komputer, pencahayaan dan lain-lain ya. Terus juga rules, 20-20 hmm, itu, juga untuk mengurangi keluhan-keluhan computer vision syndrome. Selain itu untuk, anak-anak kita mm-mm. gitu, mau nggak mau juga harus mengawasi lama dari, aktivitas, online mereka, seperti itu. Tadi yang udah disebutkan ya supaya tidak Ya. terlalu, lama Mm-mm. mereka, bermain dengan gadgetnya. Kemudian juga anjuran dari kami sendiri sih ya, bagi mereka yang berkacamata atau mungkin sudah mengalami keluhan dengan media digitalnya, sering buram Mm-mm. atau udah tidak nyaman, itu bisa memeriksakan, kacamatanya, ke dokter spesialis mata untuk kemudian mendapatkan koreksi terbaik, kemudian juga mendapatkan obat-obat tetes mata untuk mengurangi mata kering dan juga keluhan mata lelahnya. Kurang lebih itu sih. Oke, baik ya dok ya. Jadi meskipun nih sahabat Rusdi di rumah, mungkin pekerjaannya harus terus di depan komputer ya dok ya, Mhm. ataupun mungkin yang lagi daring nih, meskipun perlahannya udah mulai masuk sekolah, jadi nggak usah khawatir ya dok ya. Jadi computer vision syndrome ini bisa dicegah ya dok ya, Bisa diatasi bisa ya, diatasi dengan mhm. tadi perubahan pola hidup yang tadi ya dok ya. Ya Baik, luar biasa. Terima betul. kasih dokter, informasinya luar biasa Sama-sama sekali. Mas Ridwan. Nah, Sobat Rusni, udah tahu kan salah satu dampak dari penggunaan gadget yang lama adalah computer vision syndrome. Nah, Sobat Rusni udah tahu juga kan tadi penjagaannya apa aja. Nah, bagi Sobat Rusni yang ingin melakukan pemeriksaan atau berkonsultasi dengan Dr. Meiti, bisa datang langsung ke Poliklinik Heritage Rumah Sakit Pelni setiap hari Selasa, Rabu, dan Sabtu mulai pukul 10 pagi. Dan untuk memperingati Hari Penglihatan Sedunia, Rumah Sakit Pelni menyediakan penawaran menarik untuk medical check up mata. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat Rusni, silakan untuk hubungi nomor yang ada di deskripsi box. Dan untuk mengetahui penawaran menarik lainnya, Sobat Rusni wajib untuk follow akun Instagram kami di RS Pelni. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kanal YouTube kami di RS Pelni. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di acara ngopi selanjutnya. Baik, sekali lagi terima kasih Dr. Meiti atas informasinya. Sama-sama Mas Salam Ridwan. sehat. Salam sehat terus nih.